Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Mahasiswa semua, kita hari ini masuk di pertemuan ke-10 ya, kalau berdasarkan absen kita. Maka eh, di perkuliahan kali ini kita akan mulai mempersiapkan bahan untuk menuju ke ujian akhir semester atau UAS. Jadi eh, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan awal bahwa nanti perkuliahan kita ini juga mesti berakhir pada proses riset atau proses penelitian. Maka ingin disampaikan di sini bahwa hari ini kita akan atau saya akan memberikan kisi-kisi tentang apa yang akan dilakukan ketika proses riset itu akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Yang pertama, tentu saja proses riset yang dimaksud itu adalah terkait dengan eh, perkuliahan kita tentang pengelolaan kinerja. Nah, eh, seperti mata kuliah yang lain ya, sudah pernah kita apa namanya bertemu pada semester-semester sebelumnya. Eh, Maka yang dilakukan adalah eh, kalau dalam tradisi kualitatif itu kita menggunakan istilah grand tour, maka dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan istilah studi pendahuluan atau observasi. Nah, kita akan melihat secara real, secara teknis sebenarnya ketika observasi atau grand tour itu dilakukan, bagaimana persiapannya. Kenapa kita mesti mempersiapkan dengan baik proses riset pendahuluan ini atau grand tour ini? Karena setelah kita evaluasi di perkuliahan yang lalu di mata kuliah perilaku organisasi, ketika ada tugas observasi pada madrasah, pesantren atau sekolah Islam, eh, hasilnya tidak menggambarkan fakta yang benar-benar terjadi di tempat observasi. Eh, Dalam pantauan kami bahwa itu terjadi karena proses penyiapan terutama instrumen untuk riset pendahuluan ini tidak disiapkan dengan baik. Oke. Nah, pada kesempatan ini eh, saya ingin menunjukkan beberapa instrumen dalam tradisi kualitatif itu. Kita mengenal 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu disebut observasi atau bahasa kita pengamatan. Yang kedua interview atau wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Ya. Nanti kita mau jelaskan satu-satu. Nah, ini di slide Anda bisa perhatikan ya. Kalau Anda membuat pedoman wawancara, buat tabel seperti ini. Jadi Anda membuat empat kolom seperti ini, dari kiri ke kanan 4 kolom, dan ke bawahnya Anda mulai merumuskan apa saja yang hendak ditanyakan. Nah, kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa kita gagal dalam proses riset itu menemukan data yang
data yang dibutuhkan, data yang betul-betul menunjukkan eh, realitas topik yang kita bahas, itu karena di sini ya. Coba perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu tidak spesifik. Oke. Kita biasanya menyusun pedoman wawancara itu bertanyanya sangat umum. Contoh ya, eh, ada pertanyaan yang sangat umum, contohnya, kalau kita berbicara, katakanlah, menanyakan soal perencanaan, kita langsung bertanya, bagaimana perencanaan kinerja di sekolah ini? Jadi perlu diingat itu pertanyaan yang sangat umum. Nah, buatlah pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan yang spesifik itu adalah dimensi-dimensi atau indikator dari perencanaan. Nah, makanya terlebih dahulu untuk dapat membuat pertanyaan yang spesifik ini, konsep tentang perencanaan, ini contoh ya, konsep tentang perencanaan itu mesti dikuasai dengan baik. Jadi ada kasusnya, bukan hanya observasi yang di mata kuliah. Nanti kalau Anda hadiri seminar proposal atau seminar hasil sampai ujian skripsi senior-senior Anda itu, kalau mengangkat, eh, kalau membahas masalah perencanaan, selalu datanya yang dibilang rapat. Makanya selalu saya tanya, apakah rapat itu berkaitan dengan perencanaan? Itu karena tidak mengerti soal konsep perencanaan, maka dia ngarang datanya bahwa kalau perencanaan itu diawali dengan rapat. Itu banyak terjadi begitu ya. Itu namanya ngarang. Jelas sekali bahwa konsep perencanaan itu bukan soal rapat gitu. Nah, makanya makanya pertama untuk dapat membuat eh, rumusan pertanyaan yang spesifik itu, kuasailah konsepnya dengan baik. Kuasai dengan baik konsepnya. Contoh kalau perencanaan, maka umpamanya kita menggunakan pendekatan 5W 1H umpamanya. Itu perencanaan. Kita mulai dari apa, eh, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan begitu yang mesti eh, diajukan ketika kita mencari data. Sehingga nanti kita akan mendapatkan eh, informasi yang betul-betul spesifik. Gitu. Oke. Nah, nanti di kolom ini tinggal Anda isi apa jawaban informan. Jika sudah dapat merumuskan pertanyaan yang spesifik. Nah, tidak cukup dengan hanya menyalin atau menuangkan jawaban informan di kolom ini. Di kolom ke paling kanan ini ada kolom analisis. Anda harus melakukan analisis. Anda harus melakukan analisis. Anda tahu kalau analisis itu bukan kesimpulan. Kebanyakan yang kita temui di kolom analisis itu dia seperti menyimpulkan sesuatu. Padahal bukan. Kadang kita temukan wawancaranya, jawaban informannya panjang, hasil analisisnya sangat pendek. Nah, itu tidak tidak tepat. Biasanya kalau analisis itu harusnya lebih lebih panjang dari eh, hasil wawancara. Oke, ini untuk pedoman wawancara. Jadi susunlah pertanyaan sebanyak-banyaknya secara spesifik. Nah, karena kita berbicara manajemen kinerja, maka ada, kalau pakai Robert Terry itu POAC, berarti Anda mesti dapat membreakdown 4 fungsi manajemen kinerja ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Sekali lagi, jangan bertanya terlalu umum. Pokoknya masuk ke O-nya, organizing. Bagaimana pengorganisasian kinerja? Itu sangat umum. Gitu. Jadi Anda mesti membreakdown, memecah-mecah pertanyaan itu menjadi kecil, sangat kecil. Sehingga akan muncul rumusan pertanyaan yang spesifik tadi.
Pedoman kedua eh, di sini ya, pedoman observasi. Kan kalau di atas tadi wawancara, kita mesti membuat pedoman eh, observasi, pedoman pengamatan. Nah, pedoman pengamatan untuk tradisi penelitian kualitatif seperti ini. Eh, jadi kita membuat eh, tabel seperti ini. Jadi kita menjelaskan tanggal berapa kita melakukan observasi, tempatnya di mana. Nah, yang penting, paling penting ini objeknya apa yang kita amati. Nah, makanya karena objek, jadi ada dua yang kita observasi itu, ada objek dan subjek. Nah, jika yang diamati itu adalah orang atau perilakunya, maka kita tulis di sini subjek. Tinggal pilih salah satunya. Tapi jika benda atau peristiwa, maka tulislah objek. Nah, di pedoman observasi ini, berapa objek atau subjek yang Anda observasi, maka inilah jumlah pedoman observasi yang Anda mesti buat. Jadi tidak hanya satu ya. Jadi kalau Anda umpamanya eh, mengamati proses perencanaannya, berarti satu pedoman observasi. Nah, belum lagi kalau dipecah-pecah kegiatan perencanaan itu umpamanya proses penetapan tujuan bagaimana, proses meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan atau forecasting, proses pengukuran sumber daya. Nah, itu berarti kita lebih banyak lagi membuat lembar pedoman observasi ini. Nah, hasilnya itu nanti Anda tulis di sini apa hasil observasinya, dan di bawah ini mesti Anda buat analisis lagi. Oke, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah ini ya, studi dokumen. Studi dokumentasi. Nah, tugas kita sebenarnya di studi dokumentasi itu satu, membaca membaca berbagai dokumen sekolah atau dokumen madrasah, pesantren, sekolah Islam yang relevan dengan manajemen kinerja. Ya. Nah, ada yang agak keliru selama ini pemahaman bahwa yang disebut dengan dokumentasi itu foto-foto ya, gitu. Jadi kalau disuruh turun riset dia berfoto-foto di depan sekolah. Itu foto-foto seperti itu hanya eh, foto pendukung namanya, dokumen pendukung, bukan bukan studi dokumen yang dimaksud. Gitu. Jadi kalau manajemen kinerja, maka dokumennya umpamanya yang harus Anda peroleh itu yang Anda mau baca itu umpamanya dokumen rencana jangka pendek, menengah, jangka panjang, kebijakan kepala sekolah dan dokumennya, tata tertib guru, tata tertib siswa. Nah, itu ada dokumennya itu yang mau diperoleh. Termasuk jika ada eh, data siswa setiap tahun. Eh, itu dokumentasi yang dan banyak lagi ya dokumen sekolah yang mesti Anda cari selain itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini tugas kita eh, apa namanya? Instrumen yang mesti Anda miliki, instrumen yang Anda mesti miliki ketika Anda turun melakukan studi lapangan yang nantinya akan menjadi bahan ketika eh, kita membuat laporan penelitian, laporan penelitian sederhana terkait eh, bahan evaluasi akhir ya di mata kuliah ini. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke, saya kira ini tinggal dilaksanakan saja ya. Nanti video ini juga akan saya share kembali supaya bisa ditonton ulang ya. Eh, Supaya bisa ditonton ulang sehingga kalau ada yang apa namanya eh, lewat dari apa namanya eh, perhatiannya bisa ditonton kembali melalui tayangan ini. Jadi pergaulan kita ini kita rekam ya. Sebentar akan saya kirimkan hasilnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, eh, tinggal Anda mulai menyiapkan untuk memilih eh, di mana tempat Anda melakukan studi pendahuluan ini. Ya, gitu. Jadi Anda bebas. Yang penting jangan di sekolah umum. Jadi kalau bukan madrasah, pesantren, sekolah Islam. Gitu. Oke, saya kira begitu ya. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Oke, baik. Oke, Mary Fatmawati. Pertanyaannya pertanyaannya adalah ini nanti kita observasi itu dalam bentuk kelompok atau individu, Pak? Oke, baik. Individual ya, seperti biasa. Jadi, eh, hasilnya itu mesti dalam bentuk laporan individual. Entah umpamanya Anda pergi ke suatu sekolah berombongan, itu urusan Anda lah, gitu ya. Eh, Seperti biasa ya. Boleh kalian eh, satu sekolah bertiga, tapi tidak kerja kelompok, tetap kerja pribadi pribadi. Itu soal teknis lah Anda yang ngatur. Tapi intinya laporannya itu adalah pribadi-pribadi. Dan sebagaimana selalu saya ingatkan, jangan karena berombongan jadi hasilnya juga sama gitu. Itu yang kita khawatirkan itu. Eh, karena berombongan sama hasilnya lah. Berarti kita akan kebingungan menentukan ini siapa yang benar sebenarnya yang punya hasil ini. Tentu dari ketiga-tiganya pasti ada salah satunya yang benar, tidak mungkin tiga-tiganya. Nah, tapi itu kan kita akan kesulitan gitu. Kita akan kesulitan menentukan siapa gitu. Apalagi kalau sudah pakai logika geng, pokoknya eh, tanggung tanggung semua itu tidak benar caranya seperti itu ya. Jadi lebih lebih saya tekankan untuk bergerak secara pribadi karena kalau berkelompok itu ada penyakitnya gitu. Turun berombongan itu ada penyakitnya. Biasanya kalau tidak ada teman yang turun ya berarti tidak jadi dong eh, proses observasinya. Jadi harus jalan secara pribadi. Inisiatifnya harus pribadi. Dalam hal-hal seperti ini eh, urusannya yang lebih ditekankan adalah urusan pribadi. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan Intan Putri Ahmad. Di itu unmute dulu. Iya Pak, terima kasih. Ini mulai kita melakukan observasi minggu ini Pak, dan hasilnya dikumpul minggu depan atau bagaimana Pak? Mulai mulai sebentar ini harus sudah mulai bekerja ya. Jadi karena kenapa kenapa saya sampaikan dimulai dari sekarang karena ini hasil observasi ini masih panjang prosesnya untuk menjadi sebuah laporan riset. Jadi kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Nah, soal teknisnya Anda bagaimana itu Anda lah yang atur ya. Ada lagi? Oke, saya kira demikian pertemuan kita untuk siang ini. Semoga apa yang telah kita
diskusikan hari ini dapat dilaksanakan dalam proses studi pendahuluan, observasi, ataupun grand tour yang akan Anda lakukan setelah ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Anda semua sehat selalu. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.